Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi. Kali ini saya ingin spill beberapa buku serem ya. Apa yang dimaksud dengan serem dalam kesempatan video hari ini adalah buku-buku yang bisa memberikan dampak tertentu yang berbeda-beda bagi tiap pembacanya, bergantung pada latar belakang mereka sendiri secara pengetahuan, khususnya ya, secara pengetahuan, secara pergaulan, secara tongkrongan. Kalau kita membaca buku ini atau membaca buku-buku ini, maka dampak atau respon terhadap isinya itu akan sangat mungkin berbeda-beda. Buku apa aja saya spill satu-satu sekaligus dengan isi dikit-dikit lah ya, artinya resensinya sedikit-sedikit. Tentu nggak banyak, karena saya ingin teman-teman kalau ada kesempatan untuk kemudian langsung baca aja langsung, biar punya pemaknaan sendiri. Oke, buku yang pertama apa? Buku yang pertama adalah ini ya, Jilbab ya. Buku yang ditulis oleh Prof. Quraisy Shihab ya. Jilbab, pakaian wanita muslimah, pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer. Buku ini tentang apa sih? Buku ini tentang bagaimana hukum jilbab atau hukum penutup aurat perempuan ya, jilbab, hijab seperti itu, yang kemudian Prof. Quraisy tidak berpendapat langsung, tapi dia mengungkapkan pendapat-pendapat ulama mengenai hijab ini dari zaman dulu sampai ulama terbaru atau ulama kontemporer. Mulai dari hukumnya yang menutup rambut, kemudian boleh terlihat wajah dan telapak tangan, sampai pada tingkatan yang tertutup, hanya terlihat mata saja begitu, tangan pun harus dipakaikan sarung tangan gitu. Dan bahkan ada juga yang hukum ulama kontemporer yang tentu sangat kontroversial, itu melihat hijab bukan pada fisik, tapi hijab pada sebuah kehormatan. Artinya perempuan-perempuan yang tidak memakai tutup kerudung atau tutup kepala, itu juga bisa tetap dikatakan berhijab ketika dia memiliki nilai kemuliaan di mata ketika laki-laki melihat mereka, sehingga tidak horny, tidak ingin ada perasaan-perasaan negatif untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak. Itu juga termasuk disebut sebagai hijab, yaitu kehormatan ya. Ini sedikit kontroversial, bahkan sangat kontroversial, tapi memang diungkap oleh Prof. Quraisy sebagai bentuk hasanah pandangan keislaman tentang hijab yang seringkali dipolitisasi ya, khususnya dalam konteks-konteks tertentu, dalam konteks politik, dalam konteks majelis dan lain sebagainya. Buku Jilbab ini bagi saya penting menjadi salah satu referensi untuk teman-teman baca, bagaimana kita bisa bijak melihat fenomena jilbab khususnya di Indonesia yang seringkali nantinya arahnya kepada fashion gitu ya. Ini buku yang pertama, serem isinya karena memang dampak atau respon yang bisa kita tangkap ini akan beda-beda melihat ini. Kelompok-kelompok Islam liberal mungkin akan sangat senang karena memang wah, ternyata boleh juga ya nggak berkerudung gitu. Tapi kelompok-kelompok fundamentalis radikal ini yang bisa jadi sangat membenci isi dari buku ini, begitu ya. Buku yang kedua adalah ini, Kristen Muhammadiyah. Judulnya seru ya. Ini pernah saya baca ketika saya zaman kuliah magister dulu, jadi angker anak kereta. Sering banget pas untuk ngeberesin buku ini saya baca di kereta menuju kampus gitu ya. Sampai ada yang pernah keretanya penuh, kemudian ada yang berdiri di atas saya, itu sampai nanya, "Mas, Muhammadiyah itu bukannya Islam ya?" Saya bilang, "Iya, itu salah satu organisasi masyarakat besar setelah Nahdlatul Ulama. Kok itu ada Kristen Muhammadiyah?" Nah, ini perlu dibaca. Kenapa judulnya begini ya? Sebenarnya subjudulnya ini Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan. Jadi ini mengangkat salah satu spirit Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar setelah Nahdlatul Ulama, untuk kemudian bagaimana caranya ada titik temu antara agama-agama ini, khususnya dalam Islam dan Kristen dalam hal pendidikan. Makanya Muhammadiyah itu membuka seluas-luasnya pendidikan kesehatan ya, itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen, bahkan untuk orang-orang yang mungkin katakan tidak beragama saja itu boleh. Salah satu visinya adalah menebarkan kebaikan gitu, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Buku ini agak spesifik mengangkat pendidikan Muhammadiyah di Papua, yang notabene adalah terdiri dari banyak teman-teman Kristen ya. Salah satu universitas terbesar di Papua yang kemudian maju ya secara kampus, secara pemikiran, itu adalah Universitas Muhammadiyah
Sorong ya, itu termasuk salah satu kampus Muhammadiyah yang memang progresif dalam menciptakan ruang harmoni sosial berdasarkan keberagaman. Jadi buku ini nilainya adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan baik dengan orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha, cuman memang lebih menitik beratkan pada teman-teman Kristen, bagaimana bisa memiliki hubungan yang sangat baik dalam hal sama-sama memperjuangkan pendidikan gitu ya. Jadi ada semacam inklusivitas atau pendidikan untuk semua gitu ya. Long life learning ya, long life learning untuk semua orang. Sustainability ini semua dibahas di buku ini, dan buku ini serem karena memang ya orang bisa salah tangkap ketika memang judulnya Kristen Muhammadiyah. Dan buku ini ditulis oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang hari ini baru diangkat ya di kabinetnya Pak Prabowo, beserta wamennya ya, Mas Fajar Rijaul Haq, Pak Menteri Pak Abdul Mukti, yang kebetulan saat menulis buku ini menjadi pengurus, yang sekarang juga kan menjadi sekretaris umum ya pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan Mas Fajar Rijaul Haq adalah salah satu tokoh muda progresif di Angkatan Muda Muhammadiyah yang sudah menuliskan banyak sekali buku. Buku ini sangat layak dibaca meskipun oleh teman-teman dari di luar Muhammadiyah karena value-nya itu sangat tinggi. Oke. Buku selanjutnya adalah ini ya. Buku yang ditulis oleh juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada periode ini, Pak Abdul Mukti, Deformalisasi Islam ya, Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas. Ini menyorot kasus-kasus agama, konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan pemikiran khilafiyah yang kemudian meruncing pada bentuk konflik fisik ya. Nah, buku ini mencoba memperlihatkan kepada kita bahwa Islam sebagai agama yang rahmah ini masih banyak sekali jalan untuk kemudian melakukan hal-hal yang lebih substansial, lebih pokok dibandingkan memperdebatkan khilafiyah. Oleh sebab itu, deformalisasi ya, ini kan antitesa dari formalisasi. Formalisasi itu membakukan, memformalkan. Misalnya bagaimana kemudian negara Indonesia ini bisa dibakukan dengan hukum-hukum agama. Nah, ini kontra narasinya. Deformalisasi agama artinya agama sebuah urusan privasi yang kemudian harus punya dampak secara sosial begitu. Nah, ini banyak sekali, bahkan subtema pembahasannya juga akan menggelitik kita semua ya. Misalnya saya bacakan nih. Ya jelas ini ada pesan perdamaian Al-Quran. Nih, menghormati yang tidak berpuasa. Keren ya, menghormati yang tidak berpuasa. Jadi yang seringkali kan kita salah tangkap ya, bisa kita beberapa oknum muslim itu bisa melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang tidak berpuasa karena dianggap tidak menghormati. Nah, ini kebalikannya, kita menghormati yang tidak berpuasa karena realitas di negara ini banyak loh orang yang bukan muslim yang kemudian tidak ada kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan. Apalagi sekarang udah mau dekat bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita seorang muslim yang dewasa dan muslim yang penuh dengan rahmah ini bisa menghormati mereka tanpa ada unsur kebencian, unsur-unsur yang nyinyir gitu. Kok nggak bisa menghormatin orang yang puasa? Ya memang mereka memang tidak berpuasa, maka kita yang perlu kemudian untuk menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini keren banget di sini. Ayat kursi untuk politisi. Wah, keren ya, harus baca sih buku ini. Ini nggak tebal, bukunya cuman setipis ini ya, mungkin sekitar 180-200 halaman lah. Oke ya, ini buku menarik ya. Kemudian buku selanjutnya ini udah kayak kitab ya, tebal banget. Ini buku dari kumpulan para cendekiawan muslim ya Indonesia, Islam Negara dan Civil Society. Ini bukunya tebal banget ya, dan penulisnya banyak banget dengan nama-nama besar ya. Beberapa yang sangat besar yang saya tahu di sini almarhum ya Pak Azumardi Azra, kemudian Siti Musdah Mulia, guru besar UIN ya, kemudian Budi Munawar Rahman, ada Mas Yudi Latif ya yang pernah menjadi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, kemudian ada Pak Bahtiar Effendi, ada Mas Ulil Absar Abdallah, ada almarhum Pak Dawam Raharjo ya, ada Pak Rektor juga Komarudin Hidayat yang sekarang menjadi Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia UIII ya. Ini
bukunya berat sih, dan tema-temanya juga ya banyak ya, akan mengganggu apa ya, mungkin kemapanan berpikir kita untuk kemudian bisa dikontekstualisasi dengan tantangan zaman, dan narasi-narasinya cukup kritis sekalipun dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan saklek gitu. Tapi buku ini amat sangat layak dibaca. Saya belum baca semuanya, hanya beberapa tulisan dari beberapa orang yang memang saya sangat interest untuk mengetahui, terutama tulisannya Pak Amun Imsiri ya, intelektual Islam yang lama di US gitu, dan beberapa lah Pak Azumardi Azra dan lain-lain. Ini buku sangat layak dibaca ya, setebal ini guys, keren. Nah, buku yang terakhir yang saya ingin spill hari ini berbeda. Tadi kan Islam semua ya, ini serem banget sih, parah. Dr. Haji Subandrio ya, Kesaksianku tentang G30S. Tipis banget ini, tapi dalam isinya. Pak Subandrio itu siapa? Pak Subandrio itu adalah orang terdekat Soekarno pada peristiwa 1965 ya, gerakan 30S PKI pecah. Nah, dia adalah sosok yang sangat penting dalam peristiwa itu, yang kemudian juga dituduh terlibat dalam gerakan 30S PKI, yang pada akhirnya dia bisa bersaksi tentang realitas kejadian saat itu setelah dia dikeluarkan dari penjara pada tahun 1997, baru bisa bersaksi sebagai tahanan politik yang sebetulnya jerat hukumnya juga tidak jelas, karena pro Soekarno aja kemudian dia dihukum gitu. Tuduhan subversifnya juga tidak begitu rasional ya. Dituduh PKI tidak terbukti, kemudian hukuman untuk bisa menjerat Pak Subandrio adalah subversif, artinya ancaman terhadap negara, karena dianggap membawa paham-paham kiri gitu ya. Dia ini ketika 65 meledak, dia itu posisinya sebagai Menteri Luar Negeri, Menlu untuk US saat itu ya. Menlu ya, untuk luar negeri gitu. Oleh sebab itu dia punya kedekatan cukup baik dengan Ratu Elizabeth ya, dan juga Presiden Amerika pada saat itu. Itu yang kemudian harusnya dia dihukum mati barengan Letnan Kolonel Untung di jeruji yang sama, tapi dia nggak jadi dihukum mati karena ada fax atau surat dari dua orang besar dari dua negara besar, yaitu dari Inggris dan dari Amerika, untuk tidak menghukuminya mati, namun kemudian dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Dia itu Menteri Luar Negeri, Kepala BIN saat itu, dan Wakil Perdana Menteri. Bayangin posisi strategis itu dalam ujung kekuasaan Pak Soekarno. Dia kemudian menjadi salah satu titik yang banyak dihabisi secara politik, intimidasi secara mengerikan begitu, yang pada akhirnya alhamdulillahnya masih bisa hidup ketika keluar penjara dan memberikan kesaksian yang kemudian diabadikan dalam tulisan ini. Buku itu saya dapat cukup susah ya, dan ketika ada yang pinjam saya minta untuk segera dibalikan, karena memang sepenting itu pengakuan yang ada di dalamnya. Kalian mungkin akan sangat kaget dengan semua pengakuannya ya, dan memang semua buku itu ditulis oleh sudut pandang penulisnya, tidak bisa kita jadikan sebagai sumber mutlak kebenaran, tapi paling tidak menjadi salah satu referensi dari banyaknya lensa yang mungkin bisa kita baca gitu. Oke, itu aja buku-buku yang saya spill hari ini. Semoga teman-teman bisa membaca salah satunya atau mungkin membaca semuanya. Silakan cari di berbagai platform e-commerce ya untuk bisa membeli. Oke, bye-bye. Terima kasih.